Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Perjalanan Iman yang Diberkati. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Nafas dan kehidupan, kesehatan, dan terlebih lagi anugerah keselamatan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan tentang perjalanan iman kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah, terkadang penuh dengan tantangan dan penuh dengan pencobaan. Namun kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun setiap langkah kami, dan memberkati setiap fase dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, betapa ajaibnya perjalanan iman setiap individu. Sebuah perjalanan yang seringkali dimulai dari ketidaktahuan atau seringkali dimulai dari keraguan atau bahkan penolakan. Namun pada akhirnya, semuanya itu menuntun kita pada keyakinan yang teguh dan hidup diberkati dalam Kristus Tuhan. Mungkin Anda pernah berada di persimpangan jalan, bergumul dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar tentang eksistensi dari Tuhan, tentang tujuan hidup, atau makna dari penderitaan yang sedang dialami. Atau bisa jadi Anda adalah seorang yang sedang mencari kebenaran, mendambakan kedamaian yang hanya dapat ditemukan dalam hadirat ilahi. Mari kita baca Mazmur 9 ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Saudaraku, ayat ini memberikan kita suatu pemahaman yang sangat mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran dari ayat yang kita baca ini. Yang pertama, orang yang mengenal namamu. Mengenal nama Tuhan itu lebih dari sekedar mengetahui namanya saja. Mengenal nama Tuhan berarti kita memahami karakter Tuhan, sifat Tuhan, dan juga tindakannya. Ini adalah proses kehidupan yang terus-menerus seiring kita dengan membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mengalami hadiratnya secara pribadi. Yang kedua, percaya kepadamu. Kita bukan hanya mengenal saja, tetapi kita juga percaya kepada Tuhan. Hal ini berbicara tentang iman kita. Iman adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, iman kita akan semakin bertumbuh. Kita percaya bahwa Tuhanlah adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janji-janjinya kepada semua umatnya yang setia. Yang ketiga, sebab tidak kau tinggalkan. Frasa ini adalah janji Allah. Ayat ini adalah sebuah janji yang sangat menghibur. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini berarti bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan iman kita. Yang keempat,
orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti merindukan hadirat Tuhan, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah proses yang aktif yang membutuhkan suatu komitmen yang kuat, komitmen yang sungguh-sungguh. Saudaraku, ayat ini mendorong kita untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi, dengan dekat, dengan intim. Melalui doa, melalui membaca Alkitab, melalui merenungkan firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui penyembahan, melalui pujian. Kita dapat menumbuhkan suatu hubungan yang semakin lama akan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita dapat berpegang pada janji Tuhan ini. Kita tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, saat seolah-olah kita ini berjalan di lembah yang kelam. Setelah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, kita terpanggil menjadi saksi bagi Tuhan. Kita dapat memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada orang-orang dunia. Ayat yang kita baca dalam renungan ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk menjalin suatu hubungan yang semakin lama, semakin dalam, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Ketika kita mengenalnya dan mencarinya dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak terukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat diterjang oleh ganasnya badai dan gelombang permasalahan, maka kebanyakan orang Kristen malah tidak lagi mau berdoa, dan dia semakin membuat jarak dengan Tuhan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Adalah mudah sekali menemukan iman dalam diri seseorang ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, ketika hidup kita semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ketika datang masalah yang berat, yang beruntun, yang sangat menekan, masihkah kita dapat menjaga konsistensi iman kita untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap bergantung pada Tuhan, dan untuk tetap berserah kepada Tuhan? Justru dalam situasi-situasi sulit inilah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekat pada hadirat Tuhan dan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk memiliki sikap yang teguh dalam iman. Sebagai orang percaya, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan hidup dan juga godaan-godaan dunia. Rasul Paulus menasihati kita untuk tidak mudah goyah dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus dunia yang begitu deras menerjang kita. Yang pertama, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Berdiri teguh artinya kita memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran Injil dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Dalam konteks iman Kristen, berdiri teguh
berarti memiliki suatu keyakinan yang kokoh, yang tidak tergoncangkan atas kebenaran Injil. Ini bukan sekedar pengetahuan tentang ajaran-ajaran Kristen, tetapi lebih kepada suatu pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang akan mengubah hidup kita. Seseorang yang berdiri teguh adalah orang yang mengerti, orang yang percaya akan kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup, yang aktif di dalam hidup kita. Berdiri teguh itu, kita mau mempraktekkan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai arus pemikiran atau informasi apapun atau ajaran apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap setia pada imannya, meskipun menghadapi tantangan dan menghadapi berbagai macam kesulitan. Yang kedua, jangan goyah. Kita harus tetap mantap dalam iman, meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan sekalipun. Hidup sebagai orang Kristen tidak selalu berjalan dengan mulus. Kita akan pasti menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, berbagai macam penderitaan. Namun di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan dalam iman kita. Mengapa kita harus tetap mantap dan tidak goyah? Karena Allah adalah Bapa yang baik, yang selalu menyertai umatnya. Allah telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang tidak mudah sekalipun. Setiap kesulitan yang sedang kita hadapi memiliki suatu tujuan yang lebih besar, yaitu untuk membentuk karakter kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya kita ini senantiasa berharap dan bergantung hanya pada Allah. Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Ia telah menanggung penderitaan yang jauh lebih besar daripada kita. Namun Yesus Kristus tetap setia pada Bapa. Yang ketiga, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita dipanggil untuk aktif dalam atau terlibat dalam berbagai macam pelayanan dan juga kesediaan untuk memberitakan Injil. Paulus, seorang rasul yang gigih, mengakui bahwa kesuksesan dalam pelayanan dia bukan semata-mata karena usaha kerasnya Rasul Paulus sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai Rasul Paulus atas setiap hidupnya. Namun di balik kasih karunia itu, kita melihat semangat kerja keras dan dedikasi yang luar biasa dari Rasul Paulus. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita ingin senantiasa melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui pelayanan, kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan menaruh kasih yang begitu besar kepada setiap manusia yang mau dengan rela melayani Tuhan. Dengan melayani sesama kita juga, kita menjadi tangan Tuhan untuk membawa berkat bagi mereka. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Ini adalah suatu kehormatan yang besar, dan kita harus meresponinya dengan penuh semangat. Pelayanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan buah-buah berkat yang baik. Baik berkat itu bagi diri kita maupun berkat bagi sesama kita. Yang keempat, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini menjadi lentera bagi kita yang seringkali merasa lelah, merasa putus asa dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dalam pergumulan kita sehari-hari, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan di dunia sekuler, maupun hubungan pribadi kita dengan sesama kita, seringkali kita itu bertanya-tanya, apakah semua jerih payahku ini ada artinya? Ayat ini memberikan jawaban yang tegas dan penuh pengharapan. Persekutuan dengan Tuhan yang dekat itu adalah kunci utama. Persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan bukanlah sekedar ritual agamawi, melainkan suatu hubungan pribadi yang begitu intim. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman-Nya, merenungkan kehadiran Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita akan merasakan kekuatan yang dari Tuhan yang melimpah dalam hidup kita untuk kita dimampukan menghadapi setiap persoalan. Bahkan kita bukan dimampukan menghadapi setiap persoalan, tetapi kita dijadikan pemenang atas setiap persoalan itu. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup yang tidak mudah ini. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah sendirian. Semua yang kita kerjakan untuk Tuhan ini adalah jerih payah yang sangat berarti. Ayat ini menegaskan bahwa setiap jerih payah yang kita lakukan dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan melihat setiap kesungguhan kita, setiap usaha kita, betapapun itu kecil dianggap oleh orang lain. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan adalah investasi yang akan menghasilkan berkat-berkat yang bernilai dalam kekekalan. Kita sedang membangun kerajaan Allah di bumi, dan setiap tindakan kita memiliki suatu dampak yang abadi. Jerih payah kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah suatu pengingat yang begitu indah bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, hidup kita ini memiliki makna yang lebih dalam dan segala sesuatunya itu tidak sia-sia. Kita akan menerima berkat-berkat yang bernilai kekal. Setiap jerih payah yang kita lakukan adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita terus berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan keyakinan bahwa semua yang kita lakukan akan menghasilkan buah berkat yang baik bagi hidup kita. Dan semua itu memiliki nilai yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Bijaksana, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas setiap jerih payah dan pekerjaan yang Engkau izinkan kami lakukan. Kami menyadari bahwa setiap langkah, setiap usaha, setiap pelayanan, dan setiap tetes keringat yang kami curahkan adalah bagian dari rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Engkau bukan hanya pencipta, tetapi juga Allah perancang yang ulung, yang menenun setiap detail kehidupan kami dengan kasih dan dengan tujuan yang baik. Ya Tuhan,
Ajarilah kami untuk senantiasa berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Engkau. Kami berdoa agar Engkau terus memimpin langkah-langkah iman kami, membuka pikiran kami untuk dapat memahami setiap kehendak-Mu dan memberi kami hati untuk taat akan kebenaran firman-Mu. Kiranya semua yang kami lakukan akan menghasilkan buah-buah berkat yang baik, yang bernilai kekal, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi keluarga kami, bagi sesama, dan semua itu untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata akan kebesaran dan akan kesetiaan Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, yang mengalami masalah dengan hubungan dengan sesamanya, apapun masalahnya itu, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap agar Anda berkenan memberikan komentar atas konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.